Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham sektor keuangan yang cukup menarik untuk diperhatikan, yaitu saham Panin Sekuritas Tbk atau PANS. Saham ini mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan seperti saham perbankan besar atau saham teknologi. Tetapi, diam-diam memiliki beberapa hal yang cukup menarik. Mulai dari valuasi yang tergolong murah, pertumbuhan laba yang melonjak, cash flow yang kuat, dividen yield yang tinggi, hingga pergerakan teknikal yang masih berada dalam tren bullish menengah. Namun, tentu saja, di balik semua kelebihan tersebut, tetap ada resiko yang perlu dipahami investor. Karena bisnis sekuritas merupakan bisnis yang sangat dipengaruhi kondisi pasar modal dan sentimen IHSG. Jadi di video ini, kita akan membahas secara lengkap, mulai dari fundamental perusahaan, kesehatan neraca, kualitas laba, valuasi saham, hingga analisa teknikal dan momentum harga terbaru. Apakah saham PANS benar-benar murah dan menarik untuk jangka panjang? Atau justru ada potensi value trap yang perlu diwaspadai? Mari kita bahas bersama-sama. Dan seperti biasa, video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan teman-teman masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 11 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 8 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @mffaisal_hasbullah5566. Kalau kita lihat secara bisnis, PANS bukan sekedar perusahaan sekuritas biasa. Mereka bergerak di bidang perantara perdagangan efek, penjamin emisi, pembiayaan nasabah, hingga manajemen investasi melalui anak usahanya. Artinya, sumber pendapatan perusahaan cukup terdiversifikasi. Ini penting, karena perusahaan sekuritas yang hanya mengandalkan fee transaksi biasanya sangat rentan ketika market sedang sepi. Sedangkan PANS masih memiliki lini bisnis lain yang bisa menopang pendapatan perusahaan. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, kinerja Q1 tahun 2026. Dan jujur saja, angka pertumbuhannya cukup mengejutkan. Revenue perusahaan tumbuh lebih dari 109% secara tahunan, sedangkan EPS melonjak sekitar 166% YoY. Ini pertumbuhan yang sangat besar untuk perusahaan sekuritas. Artinya aktivitas bisnis perusahaan sedang meningkat tajam. Kemungkinan besar, transaksi pasar modal meningkat, aktivitas investasi membaik, dan profit perusahaan ikut terdorong naik. Laba bersih trailing 12 months sekarang sudah mencapai sekitar 220 miliar rupiah. Untuk perusahaan dengan market cap sekitar 1,2 triliun rupiah, angka laba ini sebenarnya cukup menarik. Lalu bagaimana dengan profitabilitasnya? Nah, ini juga cukup bagus. ROE perusahaan berada di kisaran 13%, ROA sekitar 9%, dan margin laba bersih di atas 13%. Artinya, perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang sehat dari modal yang dimiliki. Dalam dunia value investing, ROE di atas 10% biasanya sudah mulai menarik perhatian investor, karena menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif menghasilkan profit dari ekuitas pemegang saham. Sekarang kita bahas salah satu kekuatan terbesar PANS, yaitu neraca keuangannya. Debt to equity rasio perusahaan hanya sekitar 0,03. Artinya utang perusahaan sangat kecil. Interest coverage bahkan mencapai lebih dari 295 kali. Ini luar biasa tinggi. Dengan kata lain, beban bunga perusahaan hampir tidak terasa. Dan perusahaan memiliki resiko finansial yang relatif rendah. Bagi investor jangka panjang, neraca sehat seperti ini adalah salah satu faktor penting. Karena perusahaan dengan utang kecil biasanya lebih tahan menghadapi krisis, tekanan suku bunga, maupun kondisi market yang tidak stabil. Sekarang kita masuk ke bagian cash flow, dan ini juga sangat menarik. Operating cash flow PANS mencapai sekitar 180 miliar rupiah, sedangkan free cash flow sekitar 169 miliar rupiah. Artinya,
Laba perusahaan benar-benar didukung arus kas nyata, bukan sekedar laba di atas kertas. Ini penting sekali, karena banyak perusahaan terlihat untung besar, tapi cash flow-nya lemah. Sedangkan PANS justru memiliki cash generation yang cukup kuat. Nah, selanjutnya kita bahas bagian yang paling disukai banyak investor Indonesia, yaitu dividen. Dividen yield PANS mencapai 8,5%. Ini tergolong sangat tinggi dan tentu menjadi daya tarik utama bagi dividen hunter. Tapi ada satu catatan penting, payout ratio perusahaan mencapai lebih dari 233%. Artinya, dividen yang dibagikan bahkan lebih besar dibanding laba tahunan. Ini perlu diperhatikan, karena kalau kondisi seperti ini berlangsung terlalu lama, bisa membuat sustainability dividen menjadi pertanyaan. Jadi, walaupun yield tinggi terlihat menarik, investor tetap harus melihat apakah dividen tersebut benar-benar sehat untuk jangka panjang. Sekarang kita bahas valuasinya, dan disinilah saham PANS mulai terlihat secara value investing. PBV perusahaan hanya sekitar 0,79 kali. Artinya harga saham masih diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Kemudian PER trailing 12 months hanya sekitar 5,7 kali. Secara valuasi ini terlihat murah, apalagi jika dibandingkan dengan profitabilitas yang cukup baik, neraca sehat, dan cash flow yang kuat. Namun, pasar tampaknya masih memberikan diskon terhadap saham ini. Kenapa? Karena bisnis sekuritas memang sangat siklikal. Saat market bullish, laba bisa naik tinggi. Tapi ketika market lesu, pendapatan perusahaan sekuritas biasanya ikut turun cukup dalam. Jadi, investor memang perlu memahami karakter industrinya. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga saham, momentum PANS sebenarnya cukup positif. Return 1 tahun masih naik, dan secara year to date juga masih hijau. Ini menunjukkan market mulai memberikan perhatian terhadap kinerja perusahaan yang membaik. Namun karena harga saham sudah mendekati area high tahunannya, investor juga perlu memperhatikan area resisten dan volume transaksi. Karena saham sekuritas biasanya cukup sensitif terhadap sentimen IHSG dan kondisi market secara keseluruhan. Jadi apa kesimpulannya? Menurut saya, Panin Sekuritas Tbk adalah saham dengan fundamental yang cukup menarik untuk kategori value investing. Perusahaan memiliki valuasi murah, utang sangat rendah, cash flow bagus, dan profitabilitas yang sehat. Ditambah lagi dividen yield yang tinggi menjadi nilai tambah tersendiri. Namun tetap ada resiko yang harus dipahami, terutama karena bisnis sekuritas sangat bergantung kondisi pasar modal. Jadi laba perusahaan bisa sangat fluktuatif mengikuti siklus market. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham Panin Sekuritas Tbk. Dan di bagian ini, kita akan melihat bagaimana kondisi pergerakan harga saham PANS dari sisi tren, momentum, support resistance, serta potensi arah pergerakan berikutnya. Karena walaupun fundamental perusahaan terlihat menarik, timing masuk tetap penting. Tujuannya supaya kita bisa meminimalkan langkah spekulatif dan memahami area risiko dengan lebih baik. Kalau kita lihat secara umum, pergerakan saham PANS saat ini masih berada dalam fase bullish menengah. Hal ini terlihat dari kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir, return year to date yang masih positif, dan struktur harga yang masih membentuk higher low. Artinya, selama support utama belum ditembus, tren naik masih dianggap aman. Namun perlu dicatat, karakter saham PANS cenderung tidak terlalu agresif seperti saham gorengan. Pergerakannya lebih lambat dan cenderung mengikuti sentimen pasar, kondisi IHSG, serta sektor keuangan secara keseluruhan. Jadi saham ini lebih cocok dipahami sebagai saham value dan momentum menengah, bukan saham spekulatif harian. Sekarang kita bahas area resisten penting. Area yang paling perlu diperhatikan berada di sekitar 1780 sampai 1705. Kenapa area ini penting? Karena ini merupakan area tertinggi dalam 52 minggu terakhir, sekaligus resisten psikologis yang cukup kuat. Kalau harga mampu breakout di atas area tersebut, disertai volume transaksi yang besar, maka peluang kenaikan menuju 1900, bahkan area psikologis 2000 akan mulai terbuka. Dan biasanya, ketika saham berhasil breakout all-time resistance, momentum bullish bisa menjadi jauh lebih kuat. Tapi tentu saja, market tidak selalu naik lurus. Karena itu kita juga perlu memperhatikan area support. Support terdekat berada di kisaran 1680
sampai 1.700. Ini area penting, karena sebelumnya menjadi area konsolidasi dan area pertahanan buyer. Selama harga masih mampu bertahan di atas support tersebut, tren bullish masih relatif aman. Namun kalau support ini jebol, maka potensi koreksi menuju 1.600, bahkan 1.520 mulai perlu diwaspadai. Jadi area support ini bisa menjadi penentu arah jangka pendek saham PANS. Kalau kita lihat dari sisi momentum, sebenarnya tenaga bullish masih ada, tapi mulai terlihat sedikit melambat. Biasanya kondisi seperti ini terjadi setelah saham mengalami kenaikan cukup panjang dan market mulai melakukan profit taking. Karena itu, volume transaksi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kalau harga naik, tapi volume terus mengecil, maka breakout berisiko gagal. Sebaliknya, kalau muncul lonjakan volume besar bersamaan dengan breakout resistance, itu bisa menjadi sinyal bahwa akumulasi investor masih berlanjut. Untuk trader jangka pendek, strategi paling aman biasanya adalah menunggu pullback sehat mendekati support. Karena membeli terlalu dekat resistance biasanya membuat risk-reward menjadi kurang ideal. Sedangkan untuk investor swing atau position trading, konfirmasi penting ada di breakout area 1.805. Kalau breakout valid terjadi, peluang trend continuation akan menjadi jauh lebih besar. Yang menarik dari saham PANS saat ini adalah fundamental dan teknikal mulai saling mendukung. Secara fundamental, laba tubuh besar, valuasi murah, cash flow kuat, dan neraca sehat. Ditambah lagi, dividend yield yang tinggi menjadi daya tarik tambahan bagi investor income dan value investing. Sementara dari sisi teknikal, pergerakan harga saham PANS masih berada dalam tren bullish menengah. Selama harga masih mampu bertahan di area support penting, peluang kenaikan masih tetap terbuka. Namun, investor tetap perlu memperhatikan area resisten utama dan kekuatan volume transaksi. Karena seperti yang kita tahu, saham sektor sekuritas sangat sensitif terhadap kondisi market dan sentimen IHSG. Artinya, ketika pasar modal sedang bullish, kinerja perusahaan bisa melonjak sangat cepat. Tetapi ketika market melemah, pendapatan dan profit perusahaan sekuritas juga bisa ikut turun cukup dalam. Jadi, saham PANS mungkin lebih cocok untuk investor value investing, dividend hunter, dan investor yang memahami siklus industri pasar modal. Namun, mungkin kurang cocok bagi investor yang mencari saham super agresif dengan likuiditas tinggi. Sekarang pertanyaannya, kalau melihat kombinasi valuasi murah, fundamental sehat, dan momentum teknikal yang masih positif, apakah menurut teman-teman PANS masih menarik dikoleksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu support channel Saham Cuan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update analisa fundamental dan teknikal saham lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.